Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana. Allahumma amin. Amin. Kaum muslimat, ibu-ibu, simbah-simbah, rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat ibu? Sami sehat oke. Keluarga sami sehat insyaallah oke. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk berkumpul kembali, saling menyapa di antara saudara-saudara kita seiman. Semoga pertemuan kali ini menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, menambah timbangan amal kebaikan untuk kita semua, karena sejatinya duduk thalabul ilmi itu adalah sebuah ibadah yang besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin dia baik, maka Allah jadikan dia faham agama. Baik, ibu-ibu kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa tombo ati niku wonten pinten? 5. Bagi tombo ati, obat hati itu ada 5 perkara. Berarti hati itu bisa sakit. Iya. Kadang orang merasakan gundah. Kalau ditanya sebabnya apa ya, nggak tahu. Tahu-tahu sedih saja, gundah. Melihat orang lain senang tidak suka. Suka dengan kemaksiatan. Kalau diajak ibadah tidak senang, itu tanda penyakit hati. Kalau diajak baca Al-Quran tidak suka. Kalau diajak sholat tidak suka. Kalau diajak baik tidak suka. Sukanya kepada keburukan, sukanya pada syahwat, itu adalah tanda bahwa hatinya berpenyakit. Nomor pertama dari obat hati ini kenapa? Maca Quran lan sak manane. Maca Quran sak manane. Atau dalam bahasa istilah syar'i kita adalah tadabbur Al-Quran. Memahami Al-Quran berarti membaca Al-Quran. Kalau tidak paham, tidak bisa menyembuhkan hati yang sakit. Membaca Al-Quran tanpa memahami tidak banyak memberi manfaat. Iya, berpahala, alhamdulillah. Membaca Al-Quran tanpa arti, tanpa memahami maknanya, itu berpahala. 1 huruf 10 kebaikan. Tapi alangkah baiknya kalau kita ingin mengambil manfaat dengan manfaat yang banyak, kita harus paham tentang isi Al-Quran itu apa. Alhamdulillah ibu-ibu bisa membaca terjemahannya. Di pertemuan kali ini saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk sedikit mentadaburi beberapa ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita mendapatkan berkah ayat tersebut dan mendapatkan berkah Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini kitab kami turun kepada Muhammad penuh dengan berkah. Untuk apa? Untuk engkau bisa
mentadabburi ayat-ayatnya, memahami dengan pemahaman yang dalam. Ayat yang hendak kita pahami dalam kesempatan sore hari ini adalah ayat ke-164 dari surat An-Nisa. Ayat ke-164 dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Dan rasul-rasul, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Baik, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi rasul itu menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang telah dikisahkan kisahnya kepada Nabi SAW, dan beliau mengisahkan kepada kita sehingga kita tahu kisah mereka. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah mereka para rasul yang tidak dikisahkan kisahnya oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita juga tidak tahu tentang kisah mereka. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu wonten pinten ibu Nabi dan Rasul? Ada 25 kisah Nabi dan Rasul. Ada Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan seterusnya. Masih banyak sekali Nabi dan Rasul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata Nabi yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu jumlahnya lebih banyak, berkali-kali lipat dibandingkan Nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sahabat yang mulia namanya Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, itu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kamil mursalun, berapa sih jumlah para rasul? Berapa jumlah para rasul? Beliau menjawab, salasumi'atin wa bid'ata asyara. Ada sekitar 300 sekian rasul. Ada sekitar berapa Bu? 300 banyak tidak? Salasumi'atin, 300 sekian puluh. Sebuah riwayat yang lain, Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, kamil anbiya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Ada 124.000 nabi, 100.000 lebih. Kadang buatan Bu, banyak sekali, ya kan? Kita kan tahunya hanya 25 nabi dan rasul. Dan di antara mereka ada 315 rasul. Jadi jumlah nabi itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah rasul. Karena setiap rasul itu nabi, tidak setiap nabi itu rasul. Baik. Nah, dari sini mereka yang tidak kita kenal, apakah otomatis tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Mulia apa buatan Ibu? Tetap mulia. Mereka nabi dan rasul yang tidak kita kenal tetap memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tidak mengenal mereka. Walaupun kita tidak kenal mereka, jenenge dia orang ngerti. Apalagi kisahnya, apalagi tempat tinggalnya di mana, tapi tidak mempengaruhi kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pelajaran pentingnya apa Ibu sekalian? Manusia itu memiliki syahwat
untuk dikenal, untuk dipuji, dan untuk diakui oleh orang lain. Lalu sebutan Bu, pengen dikenal, pengen dipuji, dan juga ingin diakui oleh orang lain. Bahkan di antara orang itu sampai menjadikan pengakuan orang lain itu sebagai prioritas dalam hidup mereka. Nek urung diakui wong, urung marem rasane. Dan ternyata di dunia ini tidak hanya artis, tidak hanya konten kreator, tidak hanya selebgram ataupun yang semisalnya yang ingin diakui oleh orang lain. Dalam dunia keagamaan ada juga tipe orang-orang yang pengen diakui oleh orang lain. Ada yang ingin diakui sebagai donatur pengajian. Pokoknya sing biayai pengajian ini kudu aku, nek ora aku ora gelem angkat. Harus saya donaturnya. Ada yang pengen diakui sebagai ustadz atau ustadzah atau penceramah. Ada yang ingin diakui sebagai figur-figur tertentu. Ini ternyata pengakuan dari orang lain itu masih ingin kita dapatkan. Ingin kita dapatkan. Kira-kira yang seperti ini terpuji atau tercela Ibu sekalian? Atau kurang baik? Kurang baik yang seperti ini, tidak terpuji. Namun di sana juga ada tipe-tipe orang yang sudah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu siapa saya, itu sudah cukup. Prioritas dalam amalannya, yang penting Allah itu tahu. Urusan orang lain, urusan manusia tahu atau tidak tahu itu nomor 51. Ya kan? Para nabi dan para rasul yang jumlahnya itu ratusan ribu, kebanyakan mereka kita tidak mengenal. Rugi tidak mereka Ibu? Rugi mboten? Oh mboten. Mereka sama sekali tidak rugi. Alasannya apa kira-kira? Alasannya apa Ibu? Coba. Alasannya karena yang membalas amalan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Kita juga seperti itu. Ketika beramal soleh, yang membalas amal soleh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Kita tidak bisa membalas amal soleh jenengan. Manusia itu hanya bisa memuji sekali, 2 kali, sehari, 2 hari. Setelah itu lupa. Sehingga tipe-tipe orang yang suka dipuji, suka riya, memperlihatkan amal solehnya kepada orang lain, ataupun tipe sum'ah, orang yang suka memperdengarkan amal solehnya kepada orang lain, itu orang yang rugi. Orang yang rugi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan atas kalian wahai umatku adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasul? Nabi mengatakan, ar-riya itu adalah riya. Riya itu menampakkan perbuatan baik kepada orang lain dengan tujuan dipuji. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala idza jazan nasa bi'amalihim. Besok di hari kiamat ketika Allah membalas perbuatan-perbuatan para makhluknya, membalas perbuatan manusia dengan amal solehnya, mengatakan kepada orang-orang yang berbuat riya, idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Pergi saja kalian kepada orang-orang yang kalian riyai ketika di dunia. Misalkan ada si A pengen sedekah gara-gara ingin dilihat si B.
Ibu nggih. Maka kelak di hari kiamat Allah akan menyuruh si A ini untuk pergi si B. Pergi kepada si B. Untuk apa? Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Lihat, apakah kalian akan mendapatkan balasan di sisi orang tersebut. Si A silakan pergi ke si B, minta balasan kepada si B. Dapat tidak kira-kira Ibu? Tidak dapat. Karena ketika itu yang bisa membalas balasan kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang riya, orang-orang yang sum'ah, ingin dilihat oleh orang lain, itu sebenarnya sedang merugi, tidak sedang untung. Makanya yang menjadi prioritas kita harusnya ibu-ibu sekalian ketika kita beramal soleh, apapun itu amal solehnya, sedekahkah, sholat malamkah, berbakti pada suamikah, berbakti kepada orang tuakah, membantu orang lain yang sedang kesusahankah, itu urusan dilihat oleh orang lain, itu urusan keberapa tadi Ibu saya sebutkan? Yang pertama adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita harus pahami Ibu sekalian. Kadang kita terlupakan. Ada sebuah ayat yang luar biasa Ibu sekalian, yang menunjukkan kalau Allah itu perhatian dengan kita. Ini ayat kalau seandainya kita tidak pahami, tidak akan sampai pada pemahaman ini. Allah itu sangat perhatian kepada kita. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59. Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Dan tidaklah jatuh, tidaklah selembar daun itu jatuh kecuali Allah tahu. Godong Bu, daun Ibu sekalian nggih, itu jumlahnya berapa di halaman jenengan? Ewon Ibu nggih, itu baru daun yang kelihatan. Daun yang kelihatan bukan daun telinga mungkin. Nah, daun telinga hanya sedikit. Daun-daun di halaman rumah kita, Masya Allah banyak sekali. Itu kalau seandainya ada yang jatuh, Allah tahu. Belum daun yang di hutan Kalimantan, hutan Sumatera, hutan Amazon, hutan manapun itu. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala tahu ketika daun itu jatuh. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan juga biji-bijian yang ada di dalam kegelapan bumi. Biji-biji itu isi Bu, okay? Kalau seandainya besar kelihatan, isi pelem Bu, okay? Itu kelihatan. Isi durian gede kelihatan. Isi rambutan besar kelihatan. Ada biji-biji yang kecil, yang lembut-lembut banget. Biji sawi misalkan, atau biji apa yang lembut, bunga matahari, kecil-kecil sekali. Itu kalau seandainya jatuh ke tanah dan tertimbun tanah, itu Allah tahu. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering kecuali itu semua sudah tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Bayangkan Ibu sekalian, ini barang-barang yang mati dalam bahasa Arab diistilahkan dengan jamadat. Barang mati bukan barang yang bernyawa saja, Allah sampai tahu. Maka kata Ibnu Katsir, "Fama dhannuka bil hayawanat?" Bagaimana dengan hewan-hewan? Wala siyamal mukallafun, terlebih lagi bagaimana dengan orang-orang yang mendapatkan beban syariat seperti kita, dari kalangan jin dan manusia. Pasti Allah itu jauh lebih perhatian. Benda-benda yang mati saja Allah perhatian, terlebih lagi kita manusia dan jin yang statusnya mukallaf, dibebani hukum syar'i. Sunnah mengerjakan ini, wajib mengerjakan ini, tidak boleh mengerjakan ini. Kita mendapatkan beban syariat, mendapatkan pahala, mendapatkan
dosa, itu kita mendapatkan beban syariat. Pasti lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ghafir ayat ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat adalah mata yang mencuri-curi pandang melihat sesuatu yang tidak halal baginya. Itu mata yang berkhianat. Kita tidak tahu teman kita misalkan curi-curi pandang kepada lawan jenis yang ada di sana. Allah tahu. Walaupun hanya sekilas, melirik sebentar kemudian kembali lagi. Itu Allah tahu. Ya kan? Dan apa yang disembunyikan dalam hati kita, itu Allah tahu. Apa yang kita ucapkan tidak ada 1/5 dari apa yang kita batin. Kita membatin segala macam hal. Kita lihat ini batin. Woro tonggone batin. Woro lihat ini batin. Lihat ini batin. Banyak sekali batin. Ibu oke. Dan itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha tahu akan segala sesuatu. Kita nggak perlu khawatir. Amal ibadah kita semua diketahui oleh Allah. Tasbih yang kita ucapkan walaupun 1 kali tasbih subhanallah, itu tidak akan tercecer dari tulisan malaikat pencatat amal. Tahmid yang kita ucapkan walaupun sekali, takbir yang kita ucapkan, tahlil yang kita ucapkan walaupun 1 kali, itu kita akan dapatkan besok kelak di hari kiamat. Tidak akan tercecer. Jadi orang ana yang biyen sing tak lakukan, yang kayaknya biyen tahu sedekah mempaknal, jadi orang ana yo nggak akan seperti itu. Itu semua akan kita dapatkan kelak di hari kiamat. Kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam sekalian, yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa lama ibu sekalian? Ada yang tahu? Nabi Nuh sekitar 950 tahun, 150 tahun dakwah, ya kan? Karena umat zaman dahulu itu umurnya jauh lebih panjang dibandingkan umat Nabi Muhammad SAW. Dakwahnya saja 950 tahun. Yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu hanya beberapa sesi dalam kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Adapun hari-hari yang lain yang jumlahnya ribuan hari, ratusan tahun itu Allah tidak ceritakan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi apakah Nabi Nuh rugi? Ya Allah, ini kisahnya orang lengkap dengan Al-Quran. Tidak. Nabi Musa alaihissalam, kisahnya dengan Bani Israel itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Tapi itu belum semua. Belum semua. Masih banyak momen dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Apakah rugi Nabi Musa? Tidak rugi. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Hanya beberapa kisah saja yang kita ketahui tentang kehidupan Nabi Ibrahim. Masih banyak momen-momen dalam kehidupan Nabi Ibrahim yang tidak kita ketahui. Rugi nggak Nabi Ibrahim ibu sekalian? Tidak rugi. Yang penting Allah tahu. Yang penting Allah tahu. Baik, ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan dalam pasukan Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini kan dulu suka baca, senang mau setiku kisah Abu Nawas buatan bu. Ya kan, biasanya pasangannya siapa? Khalifah Harun ar-Rasyid, oke. Yang digambarkan seolah-olah tidak gampang dikibuli sama Abu Nawas. Tidak. Harun ar-Rasyid itu khalifah yang berilmu, seorang ulama dan khalifah. Punya pasukan sebanyak 20.000 mujahidin. Pasukan banyak, di antara mereka ada 20.000 orang-orang mujahidin yang ternyata mereka tidak mau daftar, tidak mau nama mereka tertulis dalam daftar tentaranya Harun ar-Rasyid. Tujuannya apa? Agar tidak ada yang tahu kalau mereka berjihad kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak mau menerima upah dari Baitul Mal, dari
gaji negara, nggak mau. Pengennya mereka hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jumlahnya tidak sedikit, 20.000 orang mujahid. Oke. Baik, ini satu kisah. Satu kisah yang lain, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika di zaman Umar kan ditaklukkan dua kerajaan besar. Apa itu? Persia dan Roma. Dalam perang Nahawan. Perang Nahawan itu adalah perang antara kaum muslimin dengan pasukan Sasania Persia. Dan ketika itu dimenangkan dengan kemenangan yang telak oleh kaum muslimin. Sehingga mereka, orang-orang Persia itu hancur kerajaannya, sehancur-hancurnya. Akan tetapi bukan berarti tidak ada yang gugur di antara kaum muslimin. Ternyata yang gugur juga banyak. Maka ada seorang panglima namanya Sa'ib bin Al-Aqra melaporkan tentang siapa saja yang gugur di medan Nahawan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkanlah, ya khalifah, si fulan sudah gugur, fulan gugur, si A gugur, si B gugur. Semua tahu nama-nama ini Umar. Tapi kata Sa'ib, ada banyak prajurit yang engkau tidak tahu siapa mereka, wahai Umar. Maka Umar dengan menangis beliau mengatakan dengan perkataan yang bagus sekali sekalian, wa ma darruhum alla ya'rifahum Umar, innallaha ya'rifuhum. Apa masalah bagi mereka? Apa ruginya mereka jika Umar tidak mengenal mereka, jika Umar tidak tahu apa yang mereka kerjakan? Allah mengetahui mereka. Jadi nggak ada masalahnya Umar nggak tahu, sementara Allah itu tahu. Jenengan juga seperti itu. Apa masalahnya orang tidak tahu apa yang jenengan kerjakan, sementara Allah juga tahu. Baik, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama itu menjelaskan bahwa seandainya kalau kita mampu untuk memiliki sebuah amalan yang kita rahasiakan, maka hendaknya kita lakukan. Kita jangan semua amalan kita diketahui oleh orang lain. Kalau kita ibu sekalian bisa mempunyai amal soleh yang tidak terlihat, monggo usahakan seperti itu. Dan inilah arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin shalihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi, maka hendaknya dia lakukan. Misalkan jenengan ibu punya harta, jenengan tanpa ada orang yang tahu telah memberikan kafil, telah memberikan santunan kepada anak yatim A misalkan. Keluarga jenengan nggak ada yang tahu, suami jenengan juga tidak tahu. Karena itu hal jenengan lakukan. Ternyata jenengan masya Allah punya amal soleh yang luar biasa, membangun sebuah masjid tanpa ada orang yang tahu. Pokoknya sumbangan atas nama hamba Allah, ternyata itu dari jenengan. Tidak ada yang tahu, anak jenengan butuh kartos, putu jenengan butuh kartos, suami jenengan juga tidak tahu. Itu usahakan, itu diusahakan. Dalam sebuah hadis, dan hadis ini terkenal sekali, termasuk hadis yang masyhur, ada 7 orang yang kelak akan mendapatkan naungan di hari kiamat. 7 orang yang kelak akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Hari kiamat itu matahari luar biasa dekat, jaraknya hanya 1 mil dari kita. Dan ketika panas, orang-orang biasanya apa bu? Cari iup-iupan, neduh. Dan ternyata ketika itu bumi itu sudah datar. La tara fiha iwajan wala amta, tidak ada jeglongan, tidak ada gundukan, bumi itu datar semuanya. Sudah diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Dikumpulkan di padang mahsyar, cari teduhan di mana? Ketika itu
yang bisa memberikan peneduh hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada 2 orang yang mengerjakan perbuatan dengan sembunyi-sembunyi. Mereka berdua adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ada seorang, laki-laki atau perempuan, sama saja. Dia bersedekah dengan sedekah, kemudian dia sembunyikan sedekah tersebut, tidak dia umbar, tidak dia upload di Facebook, buatan upload di status WhatsApp. Oke, bisa sembunyikan sama orang tersebut. Sampai peribahasa yang disebut oleh Nabi SAW seperti ini. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekah oleh tangan kanannya. Berarti saking rahasianya, Bu. Tangan kiri sampai tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua apa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Ada seorang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat nikmatnya Allah yang banyak kepada dirinya, sementara dia belum bisa mensyukuri nikmat tersebut. Mengingat bagaimana dia belum bisa beribadah kepada Allah dengan sepantasnya, mengingat dirinya banyak kekurangan, mengingat besok azab Allah begitu besar di hari kiamat, mengingat nerakanya Allah. Yang penting mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak terlihat menetes air mata. Dan ini tidak bisa dilakukan, ibu sekalian, kecuali oleh hati yang dipenuhi dengan iman. Ini menangis ketika mengingat Allah itu luar biasa, ibu sekalian. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hobi bermaksiat. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya keras. Tidak bisa. Ini orang istimewa, ibu sekalian. Sendiri mengingat dahsyatnya nerakanya Allah, kemudian nangis. Ya Allah, selamatkanlah aku dari panasnya api neraka. Kemudian dia meminta, berdoa agar dia dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Kemudian dia menangis. Masya Allah, ini luar biasa sekali, ibu sekalian. 1001 orang yang bisa mengerjakan perbuatan itu. Makanya ini yang sembunyi ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh orang yang pertama yang bersedekah sampai dia sembunyikan ada di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in berarti abad kedua. Sekitar abad kedua. Ada seorang tabi'in yang mulia sekali, namanya Ali Zainal Abidin. Salah satu dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Ali Zainal Abidin. Beliau hidup di kota Madinah. Ibu sekalian, ini setiap hari orang-orang fakir, miskin di kota Madinah, di antara mereka itu ada yang mendapatkan gandum ataupun makanan di depan rumah mereka. Pagi hari begitu buka rumah, buka lawang buka pintu, wah, kok ada gandum, kok ada makanan ya? Siapa yang mengirim? Tidak diketahui siapa. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Begitu Ali Zainal Abidin itu meninggal dunia, tiba-tiba semuanya terhenti. Buka kelawang, ngarep-ngarep ono panganan, ternyata tidak ada makanan. Kenapa, ibu? Alinya sudah meninggal, tidak mungkin arwahnya bangkit kemudian ngedum-ngedum panganan, tidak mungkin. Dan juga ternyata Masya Allah, orang-orang yang memandikan Ali Zainal Abidin ini mendapatkan bekas hitam di pundaknya, ngapal, oke? Orang kalau bisa manggul berat, sini ada bekasnya, ya kan? Nah itu orang-orang yang mandi bertanya, ini kok Ali Zainal Abidin tidak pernah manggul-manggul, kok ada bekas manggulannya? Kemudian ada menceritakan Ali itu setiap malamnya keliling kota Madinah bagi-bagi bahan makanan, dan tidak diketahui kecuali setelah Ali Zainal Abidin itu meninggal. Sukses dalam apa? Menyembunyikan amalannya, dan amalan yang tersembunyi itu lebih dekat dengan keikhlasan. Amalan yang tersembunyi itu lebih dekat dengan keikhlasan.
Dan Allah itu tidak menerima amalan kecuali amalan yang ikhlas. Kalau amalan tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pesan penting ini, Bu sekalian, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis salati fi buyutikum. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illal maktubah." Kalian kalau sholat di rumah saja. Sholat di rumah saja. Kalau ibu-ibu memang yang disyariatkan yang lebih baik sholat di rumah. Laki-laki juga sholat di rumah. Fa inna khaira salatil mar'i, jangan dipotong di sini nanti sesat. Salah nanti pemahamannya mungkin. Karena sebaik-baik sholatnya seorang itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat fardu. Berarti bukan di rumah. Di mana itu? Di masjid. Tapi ini berlaku untuk laki-laki. Sholat duha di rumah, sholat malam di rumah, kemudian sholat apa lagi? Wudu juga di rumah. Kalau bisa qobliyah di rumah, di rumah. Kalau bisa ba'diyah di rumah, yo di rumah. Tapi kadang-kadang ba'diyah kalau di rumah orang itu sholat, ibu, okay? Kita sholat fardu di masjid, pengennya ba'diyah di rumah. Tapi kalau sudah sampai rumah, sudah sama anak, sudah disambut dengan kegiatan lainnya, orang sudah sholat, mending sholat di masjid, ya kan? Lebih baik sholat di masjid daripada di rumah, nanti gak jadi sholat. Ini sebaik-baik sholat seorang itu di rumah, kecuali sholat fardu, maka dia sholat di masjid. Monggo ibu sekalian yang punya suami, yang suaminya kok belum suka ke masjid, dinasehati ibu agar sholatnya di masjid. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, fadlu sholatil jama'ati ala sholatir rajuli wahdahu. Keutamaan sholat jamaah dibandingkan sholat sendirian itu 25 derajat. Wa fadlu sholatit tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli sholatil jama'ati ala al-munfaridi. Keutamaan sholat sunnah yang dikerjakan di rumah dibandingkan sholat sunnah yang dikerjakan di masjid itu seperti sholat jamaah, seperti keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Berarti sholat sunnah di rumah pahalanya 25 kali lipat dibandingkan sholat sunnah di masjid. Ini apa? Agar kita bisa menyembunyikan amalan kita, tidak diketahui oleh banyak orang. Tapi memang di sana ibu sekalian, ada amalan-amalan yang harus diketahui oleh orang lain. Tidak boleh disembunyikan, ya kan? Sholat berjamaah, memakai kerudung, ya kan? Memakai kerudung. Pergi haji, pergi umroh, dilihat oleh orang lain, tidak masalah. Tapi kalau amalan itu bisa disembunyikan, ya disembunyikan. Itu intinya. Pesan dari surat An-Nisa ayat yang ke-169 apa ya Bu tadi? Kita kalau beramal, yang penting Allah itu tahu, karena Allah lah yang membalas amalan tersebut. Kedudukan kita tidak berpengaruh kalau seandainya orang lain tidak tahu apa yang kita kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Ini ayat pertama, okay? Ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-114. Surat Hud ayat yang ke-114. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Surat Hud ayat yang ke-114. Kita biasanya kalau beramal itu yang ada dalam benak kita oleh pahala, oleh
pahala. Itu titik. Kita jarang menghadirkan dalam hati ada makna lain dari manfaat ibadah itu. Apa itu? Menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Itu jarang kita sadari. Oh, sholat sunnah men ngopo, men oleh pahala. Oh, sholat ini, pakai kerudung, baca Al-Quran, waktu dekat, men ngopo, men oleh pahala. Jarang sekali di antara kita yang menghadirkan dalam hati bahwa kebaikan ini juga ada fungsi lain. Apa itu? Menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa-dosa. Ayat ini mempunyai asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi ada istilah asbabun nuzul. Ayat itu turun karena ada sebab. Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, atau ada kejadian yang membutuhkan penjelasan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul ayat itu apa? Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki itu mencium seorang perempuan yang tentunya perempuan ini bukan istrinya. Kalau istrinya nggak masalah, mungkin mau dicium mau diapakan tidak masalah kalau itu istrinya. Masalahnya ini bukan istrinya. Karena orang ini merasa tidak nyaman ketika berbuat dosa, dia akhirnya dengan berat datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menceritakan, ya Rasulullah, saya itu telah mencium seorang perempuan. Tolong ditegakkan hukum had untuk saya agar dosa saya itu hilang, agar dosa saya itu dihapus. Ya kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tegakkanlah salat subuh dan salat maghrib atau salat asar di ujung siang, ujung awal siang, ujung akhir siang, dan juga di sebagian malam. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Maka orang ini ketika mendengar ayat ini, Masya Allah sekali. Wahai Rasulullah, ayat ini apakah hanya untukku saja? Kata Nabi SAW, li jami'i ummati kullihim. Ayat ini berlaku untuk semua umatku. Ibu, untuk kita juga berarti ayat ini berlakunya. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita itu manusia yang diberikan syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hawa nafsu. Dan nafsu ini Masya Allah sekali punya karakteristik. Apa itu? Senang menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Laras bu? Iya kan? Nafsu itu punya karakteristik selalu menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Oleh karena itu kita sering terjerumus dalam perbuatan dosa. Sering sekali. Dan ini menunjukkan kalau kita itu makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah, bukan yang kuat untuk menahan hawa nafsu kita. Sering kalah dengan hawa nafsu kita. Nafsu mengatakan A, ilmu yang kita miliki dari pengajian mengatakan B. Akhirnya kita ada pergelutan hawa nafsu dengan ilmu kita. Hawa nafsu mengatakan kerjakan, ilmu kita mengatakan jangan kerjakan. Yang menang mana bu? Ya terkadang ilmu menang bu, oke? Terkadang ilmu kita miliki menang, hawa nafsu juga terkadang menang. Terkadang kita jatuh ke dalam menuruti hawa nafsu dan kita mendapatkan dosa, mendapatkan kesalahan. Kita itu lemah, sering berbuat dosa. Masalah setelah berbuat dosa itu apa yang kita lakukan? Di antara orang itu bu,
ketika berbuat dosa, setelah berbuat dosa itu merasa bangga dengan dosanya. Merasa bangga dengan dosanya. Dia share di media sosial, dia sudah minum khamar misalkan, dia sudah jalan dua-duaan dengan laki-laki lain misalkan, bangga dengan dosanya. Ada tipe yang lain, ketika berbuat dosa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini masalah juga. Ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat besar, tapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak ada salah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dosa, ini juga masalah. Berarti hatinya nggak sensitif, hatinya mati, hatinya berpenyakit. Yang ketiga, ada orang yang berbuat dosa, dia sangat menyesal sekali, datang dengan penuh penyesalan, bertaubat dengan hati yang hancur, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tipe yang baik. Kita itu sering berbuat dosa, tapi yang menjadi masalah adalah respon atau yang kita lakukan setelah perbuatan dosa itu. Yang harusnya kita lakukan adalah beristighfar ataupun mengiringi perbuatan dosa kita tadi dengan apa? Dengan amal sholih. Yang amal sholih itu akan menghapus dosa-dosa kita. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya maksiat yang kita lakukan itu dengan tangan, pernah mukul orang lain misalkan, pernah nyubit anak karena emosi, maka iringilah kebaikan dengan kebaikan yang kita lakukan dengan tangan kita. Apa itu? Kita bantu orang lain, kita sedekah, kita tolong orang lain dengan tangan kita. Semoga kesalahan yang dilakukan oleh tangan kita dihapus dengan kebaikan yang dilakukan oleh tangan kita. Kalau seandainya maksiat itu kita lakukan dengan mata, dalam wong lanang sing ganteng nanti lompong, ganteng banget kayak wong, masya Allah. Maka kita hapus kesalahan tersebut dengan apa? Amal sholih, ibadah yang kita gunakan mata. Apa contohnya? Baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kalau seandainya maksiat yang kita lakukan dengan mulut, kita pernah mencela orang lain, menghina orang lain, pokoknya dalam mulut, maka kita hapus kesalahan mulut kita dengan amal ibadah yang kita gunakan mulut. Contohnya apa ibu sekalian? Dzikir misalkan, istighfar misalkan, amar ma'ruf nahi munkar dengan mulut kita. Semoga kesalahan mulut kita dihapuskan dengan kebaikan mulut kita. Nah, kalau seandainya maksiat yang pernah kita lakukan dengan harta kita, pernah membeli sesuatu yang haram dengan harta kita, maka kita hapus kesalahan tersebut dengan menginfakkan yang semisalnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harta kita juga, semoga kesalahan yang dulu yang kita lakukan terhapus dan kebaikan yang kita lakukan kali ini. Ada seorang namanya Al-Haris bin Hisham. Dia adalah Al-Haris bin Hisham bin Mughirah. Ini masuk Islam ketika Fathu Mekah. Dulu CS-nya teman dekatnya Abu Jahal, musyrik dulunya. Tapi di Fathu Mekah dia masuk Islam. Dia berkata seperti ini, demi Allah, tidaklah ada lembah, sebuah tempat yang dulu aku lalui untuk memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali akan aku lalui untuk membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu dirham pun yang dulu saya habiskan untuk menentang dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan akan aku infakkan satu dirham atau yang senilai untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah momen
atau sebuah usaha yang baik, sadar bahwa dosa-dosa yang kita miliki itu berpengaruh kepada kehidupan kita baik sekarang ataupun besok, dan kita butuh hal-hal yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Tapi syaratnya ada. Syaratnya itu apa? Ketika dosa-dosa besar itu dijauhi. Dosa-dosa besar itu dijauhi. Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabairu. Salat 5 waktu, salat Jumat, puasa bulan Ramadan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kapan? Ketika dosa-dosa besar itu dijauhi. Berarti pengajian kita menyisakan PR. Napa, Bu? Apa itu dosa-dosa besar? Ibu, sehingga kita harus menjauhinya agar apa? Dosa-dosa kita yang lain yang kecil itu dihapuskan oleh amal soleh kita. Berarti juga ibu sekalian, ada kesimpulan lagi. Apa itu? Kalau seandainya kita tidak menjauhi dosa besar, amal soleh yang kita lakukan belum bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, oke? Paham insya Allah ibu sekalian? Paham insya Allah. Oke. Baik. Ini insya Allah yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. 2 ayat saja, jangan terlalu banyak mungkin, jangan terlalu lama juga. Ngaji itu maksimal 1 jam, karena daya konsentrasi yang masih muda saja itu sebentar, apalagi yang sudah sepuh. Allah Ta'ala. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan. Betul nonton ibu? Baik, saya tanya bu, barangnya. Kesimpulan ayat yang pertama tadi, nama ibu, yang An-Nisa ayat yang ke-169. Kesimpulannya apa? Monggo sinten. Kesimpulannya nama ibu tadi. Ayat yang pertama mau. Kesimpulannya apa? Wah, ini Ustadz yang penting ngaji. Nama ibu? Jangan mas. Amno atau pinter. Dosa UGM. Ibu-ibu mau enggak? Kenapa? Rasul itu kebalik itu. Setiap nabi, setiap rasul itu nabi. Tidak setiap nabi itu rasul. Masya Allah. Wonten malih. Kesimpulan apa bu? Yang penting ketika kita beramal, jadikan Allah itu prioritas kita. Yang penting Allah tahu. Masalah orang lain tahu atau tidak tahu, niku nomor pinten mau? Saya kecil. Oke. Nah niku. Kemudian kesimpulan ayat yang kedua, ayat Hud 114 tadi. Namun niku ibu sekalian. Kesimpulannya apa ibu? Kebaikan itu tidak hanya menghasilkan pahala saja, tapi kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Syaratnya apa ibu? Ketika dosa besar itu dijauhi. Dosa besar dijauhi. Berarti PR-nya apa tadi bu? Dosa besar itu udah ngomong Ustaz, jangan sekarang. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan lah intinya. Allah bagi monggo. Kami misalnya kalau berdoa itu bisa menghapus dosanya yang kecil itu, terus nggak mendapat pahala. Tapi ibu? Kalau untuk menghapus dosa yang kecil itu kita berbuat baik. Kalau sudah berbuat baik itu berarti tidak mendapat pahala.
Oh, masya Allah, masya Allah. Ketika kita mengerjakan sebuah amal soleh ibu sekalian, itu ada dua manfaat. Bukan berarti kalau sudah menghapus kesalahan kemudian tidak mendapatkan pahala. Tidak. Ketika kita beramal soleh, pertama kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menghapus dosa-dosa kesalahan. Dua sekaligus yang kita dapatkan. Yang sering terlupa yang mana? Yang nomor dua ini, menghapus kesalahan-kesalahan. Kalau yang pertama, semua orang ketika beramal soleh inginnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang nomor dua terlupa. Sehingga ayat ini mengatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Wallahu a'lam. Langsung Ibu, Bu. Sampun Ibu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, itu murni dari keterbatasan yang saya miliki. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.